Kesehatan adalah pilar utama dalam ketahanan nasional. Namun Lemhanas RI mencatat penurunan indeks ketahanan nasional yang dapat mengundang kerawanan sosial. Bahkan, Dewan Ketahanan Nasional mempublikasikan kenaikan angka kemiskinan ekstrim tahun 2021 yang merujuk pada data BPS adalah 4% atau 10,86 juta jiwa. Sedangkan angka kemiskinan mencapai 9,71% atau sebanyak 26,5 juta jiwa. Selain kemiskinan, faktor kesehatan juga merupakan pilar penting dalam pengembangan ketahanan nasional. Skor rata-rata indeks ketahanan kesehatan global sebesar 38,9 poin dari skor 100 poin. Indeks ketahanan kesehatan global Indonesia menempati peringkat ke-13 di antara negara G20 pada tahun 2021 dengan skor 50,4 poin. Hal ini terungkap dalam deklarasi Organisasi Kesehatan yang diberi nama Observasi Kesehatan Indonesia atau OPKESINDO di Gedung Stovia, Museum Kebangkitan Nasional Jakarta, Senin 1 Agustus 2022. Organisasi yang ditujukan untuk melanjutkan pengabdian kepada bangsa dalam peningkatan mutu layanan kesehatan. Dari hasil observasi terbatas yang dilakukan OPKESINDO, ditemukan 12 anomali yang seharusnya sudah diselesaikan Indonesia di usianya yang ke-77 tahun. Indonesia masih menghadapi begitu banyak masalah kesehatan, seperti angka stunting. Di Indonesia mencapai 24,4%. Angka ini masih berada di atas standar yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 20%. Hasil observasi lainnya menunjukkan sekitar 27 juta rakyat Indonesia ternyata belum mendapat air bersih layak minum. Inilah yang menjadi keprihatinan OPKESINDO. Penyakit-penyakit menular dan penularan yang berulang, infeksi yang berulang pada anak-anak itu bisa berakibat terjadinya penurunan imunitas dan rentan, sehingga anak itu akan mudah terkena penyakit kapan saja dan intelektualitas dia pun menurun. Ternyata penyebabnya apa? Tidak mendapatkan akses air bersih. Nah, akses air bersih ada di mana? Di Kementerian X. Kan gitu. Bukan di Kementerian Kesehatan. Jadi kesehatan itu cuma ngomong, tapi harusnya ada kebijakan nasional yang dari atas supaya itu diterima. Sekarang angkanya dari data yang ada, masih ada sekitar 27 juta orang Indonesia itu tidak mendapat air bersih. Atau sekitar 7 juta rumah tangga. Air bersih. Belum tentu air minum. Itu baru angka tertentu ya. Nah, jadi ada kebijakan daripada WHO, ini adalah hak dasar yang harus dipenuhi. Nah, buat Indonesia, di mana yang tidak ada air? Walaupun air itu di bumi ini cuma 5%, 95% lagi air asin tidak bisa digunakan. Tapi yang 5% air bumi yang bisa diolah menjadi air minum, harusnya itu merupakan hak dasar yang diperoleh oleh semua Indonesia. Supaya rantai penyakit menular putus. Kondisi-kondisi ini yang mendorong OPKESINDO bergerak demi terpenuhinya hak hidup sehat seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan pembangunan nasional berwawasan kesehatan, serta memberikan konsep alternatif berbasis bukti untuk perbaikan kualitas kesehatan pada seluruh kementerian, lembaga, badan, dan daerah. Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat OPKESINDO Agung Gumelar mengharapkan OPKESINDO dapat mengevaluasi dan menganalisa layanan kesehatan di Indonesia. Menurutnya, kegiatan deklarasi tersebut merupakan pertanda bahwa proses pengabdian harus diteruskan meskipun telah purnawirawan. Bahwasanya para deklarator, para penggagas sendiri itu mayoritas adalah para purna tugas, purna ASN, purnawirawan, TNI Polri. Saya rasa ini sesuatu yang pertanda atau penunjukan bahwa sebenarnya kita yang sudah purna tugas itu belum purna pengabdian. Terus melakukan proses pengabdian kepada bangsa dan negara ini, maka hari ini para purnawirawan, para purna ASN telah mendeklarasikan organisasi peduli terhadap masalah kesehatan. Saya sangat salut kata itu,
Karena masalah kesehatan di Indonesia ini adalah masalah yang masih memprihatinkan. Jadi saya Pak Abi, saya berharap organisasi yang baru ini bisa membuat penelitian, pengkajian di bidang kesehatan masyarakat kita ini, yang hasilnya ini kita berikan kepada Menteri Kesehatan agar supaya mereka mengenal dengan benar permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia di bidang kesehatan. Sekaligus kita berikan solusi. Ini yang diharapkan dari organisasi yang kita bentuk hari ini, kita deklarasikan hari ini. Tentunya ya, analisa dan analisa kita buat ini disampaikan kepada pemerintah dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang santun.